Dibuatin nasi goreng sama penjual yang sudah meninggal. Cerita ini saya dapatkan dari kiriman email bernama Mas Rusdi. Beliau sekarang berdomisili di daerah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan pada hari ini saya akan membawakan kisah kiriman email dari Mas Rusdi ya. Jadi seperti di awal tadi, gimana sih rasanya dibuatin nasi goreng sama orang yang sudah meninggal? Jadi Mas Rusdi ini bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan yang ada di Surabaya. Waktu itu karena dia lembur, jadi pulangnya agak malam ya, jam 11-an, jam 10-an gitu. Nah, karena lapar, akhirnya dia niatnya mau beli nasi goreng nanti sepulang dari kerjanya. Ternyata nggak sesuai prediksi ya. Selesainya itu kira-kira sampai jam 12-an, jam 12 malam. Oke lah, jam 12 malam Surabaya masih rame ya, jam 12 malam. Tapi kalau yang lewat gang-gang gitu ya mungkin agak sepi gitu ya. Dan kebetulan kos-kosannya Mas Rusdi ini lewat gang-gang gitu. Nah, singkat cerita, jam 12 Mas Rusdi udah pulang lewat gang-gang yang ada di Surabaya gitu ya. Saya nggak tahu gang-gangnya seperti apa. Pokoknya Mas Rusdi lewat gang-gang. Nah, karena mencium aroma bau masakan nasi goreng, ya tahulah kalian ya. Biasanya kan bawang itu kan kalau digoreng itu kan baunya menyengat gitu, enak gitu ya. Bikin perut lapar. Mas Rusdi ini melihat dari kejauhan dekat sebuah rumah kosong ada sebuah gerobak nasi goreng. Oke lah, mampir gitu kan. Niatnya mau makan sekalian gitu. Sebelum nanti sampai di kosan langsung bubuk gitu. Mampir ke sana, "Pak, nasi goreng satu ya pak." Si penjualnya cuma diem aja, cuma motong-motongin sayur gitu. Akhirnya sama Mas Rudi ditegesin lagi gitu kan, "Pak, nasi gorengnya satu gitu." Nah si penjualnya baru denger nih, "Oh iya mas, pakai ayam mas." "Iya, biasanya lah pak," gitu kan, "normal aja." "Oke," gitu kan, "nanti sayurnya sampean tambahin ya agak banyak." "Iya." Dibuatin kan. Nah sambil dibuatin itu ngobrol Mas Rusdi, biar nggak bosen lah ya, biar nggak kaku. "Bapaknya udah lama jualan di sini?" "Udah," gitu kan. "Kok saya kalau pulang lewat sini nggak pernah lihat bapak?" "Ah mungkin waktu itu saya udah tutup." Itu katanya bapaknya. "Emang bapaknya jualan dari kapan?" "Saya jualan itu sekitar tahun 70-an mas." "Ya untuk menghidupi anak istri." 70-an? Pikirannya Mas Rusdi kan. Berarti kan sekarang kalau 70-an umurnya ya kira-kira 50-an lebih ya kan. Tapi kok wajahnya ini ya kayak umur 30-an gitu kan. Ya akhirnya Mas Rusdi ngomong ke penjualnya, "Wah awet muda ya pak. Usianya udah 50-an lebih, tapi wajahnya masih awet muda gitu kan." Bapaknya cuma senyum gitu kan, "Iya mas, goreng goreng gitu kan." "Anaknya berapa pak?" "Anak saya tiga mas ya." "Oh ya ya ya. Aslinya mana pak?" "Saya asli Boyolali." "Oh ya." Ya singkat cerita, nasi gorengnya udah jadilah dimakan.
Ternyata enak gitu kan. Sampai Mas Rusdi itu, "Pak, tolong bungkusin 2 ya Pak ya. Barangkali teman saya mau," gitu kan. Teman kos gitu. "Oh iya Mas," bungkusin. Makan, makan enak gitu kan. Nah, setelah makan, si Mas Rusdi ini bayar kan, bayar gitu kan. "Berapa Pak semuanya?" Tahu nggak harganya berapa? 5 ribuan satu porsi. Padahal kalau sekarang nih di daerah saya aja lah, di daerahnya Mas Co itu nasi goreng udah 12 ribu. Tahun 2020 2022 itu masih 10 ribu. Kalau sekarang udah 12 ribu. Nah itu, dia itu matok harga 5 ribu. Dan banyak gitu loh. Nah Mas Rusdi kan takutnya salah dengar. "Berapa Pak?" Jadinya 3. 15 ribu masnya. Dipikir satu porsi 15 ribu, ternyata 3 itu 15 ribu. Berarti kan 5 ribuan ya. Nah Mas Rusdi kan diem aja. "Ya udah Pak, ini Pak," gitu kan. Dikasih uang 20, tapi kembaliannya ambil aja Pak, itu katanya Mas Rusdi. "Oh iya makasih Mas," gitu. Ya udahlah, pulang kan. Set, pulang. Pulang sampai rumah ya kira-kira jam 1-an. Ternyata temennya kos-kosan itu masih ada yang bangun gitu kan, nonton bola. "Ini nih, tak bawain nasi goreng." "Oh ya terima kasih," gitu kan. Nah, begitu Mas Rusdi masuk kamar mandi, bersih-bersih lah ya, teman-temannya itu misu-misu gitu kan. Misu-misu itu maksudnya jancuk asu gitu kan. Nah Mas Rusdi kan langsung keluar dari kamar mandi. Ono opo rek, ono opo rek," gitu kan. "Ada apa?" gitu kan. "Oh niki nggawa apa?" gitu kan. "Kamu ini bawa apa?" gitu kan. "Nasi goreng," gitu kan. "Lihat entah." Ternyata yang dibungkus itu, ya bener nasi, cuma nasinya tuh basi. Terus kayak ada belatungnya. Terus sayurnya itu kembang Kamboja. Bunga Kamboja yang di kuburan itu, tahu nggak sih? Kayak gitu. Kaget dong Mas Rusdi. "Ah, masa sih?" "Ya ini yang tadi tak buka," gitu kan. Sama temennya satunya, "Ya ini yang tadi tak buka," gitu. Wah merinding dong Mas Rusdi. "Berarti yang tak makan ini tadi," gitu kan. "Emang kamu beli di mana?" gitu kan. "Itu loh, deketnya rumah kosong yang ada di tikungan," gitu kan. "Emang di situ ada penjual nasi goreng?" gitu. "Ya aku baru tahu ini tadi, makanya aku mampir beli, terus aku udah makan di sana juga," gitu kan. "Oh, ya udahlah." Temennya juga nggak tahu ya. Wah demit iki gitu kan. Dipikir itu paling ya setan, kamu beli di setan ini gitu kan. Dibuanglah nasi goreng itu. Nah keesokan harinya, ya sekitar seminggu berlalu lah ya setelah kejadian itu, Mas Rusdi disibukkan kembali dengan lemburnya. Dan pada hari itu ketepatan Selasa Kliwon ya. Pulang jam 12 malam lagi gitu kan. Lewat tikungan itu tadi. Ternyata ketemu sama penjual nasi goreng yang ada di rumah kosong itu tadi gitu kan. Waduh gitu. Antara takut sama penasaran kan. Akhirnya Mas Rusdi ini karena notabene orangnya penasaran gitu kan ya, mampir aja lah. "Pak, Assalamualaikum." "Iya Mas, Waalaikumsalam." "Duh Pak, jualan lagi di sini, kemarin kok nggak kelihatan." "Iya Mas." "Oh iya Pak, maaf, eh, kemarin nasi goreng saya kok busuk gitu ya, maksudnya itu basi." "Ah masa sih Mas?" "Iya gitu kan." "Oh, ya mungkin saya gorengnya kelamaan Mas gitu kan." "Maksudnya Pak?" gitu kan. "Ya mungkin udah tahun-tahunan saya gorengnya." Makin bingung dong Mas Rusdi, ngomongnya tahun-tahunan itu maksudnya gimana gitu kan. Oke lah ditinggal aja sama Mas Rusdi. Dia kayak
Aneh gitu kan penjual nasi gorengnya. "Ya udah Pak, saya pulang dulu ya." "Iya Mas, nggak mampir Mas, makan dulu, gratis." "Enggak Pak, saya pulang aja," gitu kan. Pulanglah Mas Rusdi. Mas Rusdi itu masih mikir positif ya. Kemungkinan ini nih kayak orang yang lagi apa ya, menjalankan ritual atau apa. Jadi bukan orang yang sudah meninggal gitu. Nah, singkat cerita lagi, Mas Rusdi waktu itu hari apa gitu ya, setelah kejadian itu sholat di dekat kos-kosan, masjid kos-kosan, terus ngobrol lah sama orang-orang sekitaran sana. Nah, Mas Rusdi itu tiba-tiba nyeletuk ngobrolin tentang penjual nasi goreng yang ada di tikungan rumah kosong. Ngobrol sama orang-orang tua gitu ya. Nuh, mana ada Mas penjual nasi goreng di situ gitu kan? Ya nggak berani lah. Duh, beneran Pak ada gitu kan. Orangnya itu asli Boyolali gitu kan. Nah, orang-orang tua ini yang diceritain di teras masjid ini kayak Boyolali gitu kan. Kok kayaknya pernah denger ya gitu. Orangnya agak gemuk Mas ya. Iya bener. Kalau nggak salah rombongnya warna hijau deh Pak, kata Mas Rusdi gitu. Dek. Nah orang-orang tua yang ada di teras masjid itu kayak, "Nuh, sampean ketemu sama penjual nasi goreng itu?" "Iya Pak." "Waduh Mas, kayaknya yang sampean temuin itu orangnya udah meninggal deh." "Kok kayaknya Pak? Udah meninggal apa belum?" gitu kan. Terus kata temennya yang orang tua tadi, "Ya udah meninggal lah, bukan kayaknya lagi." "Kok meninggal?" gitu kan. "Saya lo udah makan nasi gorengnya, maksudnya itu nyata dan bisa dirasain." "Ya kayaknya sih setannya Mas, makhluk goibnya yang ada di situ gitu kan." Jadi ceritanya itu begini. Dulu memang pernah ada penjual nasi goreng, persis ciri-cirinya yang Mas Rusdi ceritain. Namanya Pak Ikram, asli Boyolali. Nah, Pak Ikram ini suatu ketika gitu kan ya, pas jualan, ini kan rame ya, nasi gorengnya enak katanya, rame. Ini dirampok sama perampok, dibunuh, terus mayatnya itu ditaruh di rumah kosong tempat dia berjualan itu, tempat depan dia berjualan itu. Dan ditemukan keesokan harinya dalam kondisi ya udah meninggal Pak Ikram itu tadi. Jadi kemungkinan yaitu tadi yang nemuin Mas Rusdi itu tadi ya arwahnya Pak Ikram buat di nasi goreng. Ya mungkin hantunya itu kangen ya bikin nasi goreng gitu. Nah, ketika udah diceritain panjang lebar sama orang-orang tua yang ada di masjid, ya cuma bisa lemes Mas Rusdi gitu kan. Terus kayak mikir terus yang saya makan ini apa gitu kan. Takutnya kan belatung atau gimana gitu. Dan itu memang benar-benar dialamin oleh Mas Rusdi, nyata gitu. Oke, setelah orang-orang tua itu bercerita panjang lebar dan hari berganti hari ya, kita masuk ke lembur lagi, Mas Rusdi lembur lagi, lewat jalan itu lagi, ketemu sama penjual nasi goreng itu tadi. Takut kan Mas Rusdi mau puter balik itu kok ya apa? Kayak eman gitu kan. Kayak apa sih kalau mau puter balik itu lebih jauh lagi gitu kan. Ya udahlah diterusin aja lah. Diterusin. Kan tipis toh tikungan rumah kosong sama masuk gangnya kos-kosannya Mas Rusdi itu. Ngomong dia, "Mas, mampir mas," gitu kan. Mas Rusdi diem aja di atas sepeda motor pelan gitu, ngeng. "Mas, mampir mas." Tahu nggak ketika Mas Rusdi noleh, ada badan tapi nggak ada kepalanya. Langsung digas itu sepeda motor, keng.
Ya, itulah kisah dari Mas Rusdi, kiriman email ya. Terima kasih Mas Rusdi sudah mengirimkan kisahnya di podcast Horror Night Story. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel saya ya. Jarang ya saya ngomong kayak gini. Dan puasanya jangan bolong-bolong, kalau bisa tinggal seminggu lagi kita udah hari raya. Oke, mungkin cukup itu dulu ceritanya untuk hari ini. Semoga kalian suka. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.